Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, sesosok mayat wanita ditemukan tercor di dalam sebuah lubang berbentuk sumur dengan kedalaman 3 meter di dalam sebuah rumah di komplek perumahan di Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penemuan mayat wanita yang dicor di dalam lubang rumah kekasihnya di Komplek Perumahan Gria Perembun, Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat membuat geger. Korban diketahui bernama Nurminah, 27 tahun, karyawati sebuah warung sate di wilayah Labu Api, asal Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Korban dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 12 Agustus lalu. Polisi kemudian melakukan penyidikan dan mengarah ke kekasih korban bernama Imam Hidayat alias IM. Pelaku yang sudah menjalani asmara dengan korban yang cukup lama ini mengakui dirinya adalah pelaku yang menghabisi nyawa kekasihnya dan menanam jasad korban dengan cara dicor dengan semen dalam sebuah lubang di dalam rumah untuk menghilangkan jejak. Penyelidikan itu mengarah kepada pelaku sekarang yang kita lakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan ada pengakuan dari pelaku. Evakuasi korban dari lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, kemudian nanti akan dilakukan otopsi. Hasil otopsi tersebut yang nanti menjadi bahan untuk sebagai alat bukti kami dalam melakukan penyidikan. Hingga kini pengembangan kasus ini terus dilakukan polisi, termasuk menunggu hasil otopsi jenazah serta barang bukti lain untuk mengungkap seluruh fakta di balik pembunuhan sadis ini. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, apa sebetulnya yang membuat pelaku tega untuk menghabisi nyawa kekasihnya dan bagaimana polisi membongkar kasus ini? Kami sudah terhubung dengan AKBP Yasmara Harahap, Kapolres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Sita dan Mbak Ariana. Baik, Pak, ini mungkin bagaimana kronologi kasusnya dan pertama kali mendapatkan laporan ini dari siapa, Pak? Silakan. Untuk pengaduan kami terima dari keluarga korban, itu kakak kandungnya di salah satu polsek yang ada di Lombok Barat, di Polsek Gerung. Kemudian Polsek Gerung koordinasi dengan Satreskrim Polres Lombok Barat untuk melakukan penyelidikan. Untuk pelaporan sendiri itu diterima di tanggal 12 Agustus dengan kronologis. Untuk korban diketahui meninggalkan rumah pada tanggal 10 Agustus dan tidak pernah kembali, hanya pamitan untuk bertemu dengan pacarnya pada hari Minggu tanggal 10 pukul 8, kemudian sampai tanggal 12 itu tidak pernah kembali lagi. Keluarga khawatir, kemudian membuat pengaduan di Polsek Gerung. Kemudian kita lakukan penyelidikan mengarah kepada pelaku yang merupakan pacar dari korban, karena pada saat terakhir korban diketahui keberadaannya bersama dengan pelaku bertemu di salah satu perumahan di BTN di wilayah Labu Api. Di lokasi kejadian terakhir bertemu, kemudian untuk mengarah kepada pelaku sendiri, hasil penyelidikan daripada Satreskrim mendapat keterangan dari beberapa saksi, kemudian melihat ada kejanggalan di BTN tersebut berupa gundukan pasir di depan rumah. Kemudian kita melakukan pencarian terhadap terhadap pelaku. Beberapa hari kita melakukan pencarian terhadap pelaku, ditemukan di rumah orang tua pelaku. Pelaku kita amankan, kita bawa ke Polres. Nah, di Polres kita melakukan interogasi, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Apa motif dari pelaku ini, Pak Kapolres, melakukan hal keji tersebut? Dari keterangan yang kita minta ke
atau kita peroleh dari pelaku, pada saat tanggal 10 sempat terjadi cekcok antara pelaku dengan korban di perumahan tersebut, sehingga pelaku emosi kemudian melakukan pemukulan beberapa kali, memukuli wajah korban. Kemudian menurut keterangan pelaku, korban ini sampai menyampaikan silakan saja bunuh saya. Kemudian korban mengambil senjata angin atau senapan angin yang ada di rumah pelaku, kemudian meminta pelaku untuk menembak korban. Di situ terjadi penembakan di arah pelipis, kemudian pelaku menyeret korban karena pelaku ingin memastikan korban sudah meninggal, diseret, dimasukkan ke dalam sumur yang berada di dalam rumah korban, di rumah pelaku. Ini berdasarkan keterangan dari pengakuan dari pelaku ya Mbak Sita dan Mbak Riana. Baik Pak, artinya ini pelaku melakukan tindakan tersebut sendirian atau ada pelaku yang lainnya juga? Karena kan mengingat ini dicor begitu Pak. Pelaku melakukan sendirian, Mbak. Sendirian melakukan pengecoran itu pun sampai berlapis-lapis cornya. Kurang lebih kedalaman 3 meter dilakukan pengecoran 5 lapis. Jadi di setiap timbunan pasir dicor, kemudian ditimbun pasir lagi, kemudian dicor kembali, sampai 5 lapis cor. Profesi dari pelaku ini apa Pak Kapolres? Sudah berapa lama berhubungan juga dengan korban ini? Untuk pelaku dan korban berhubungan kurang lebih 1 tahun, Mbak. 1 tahun. Sempat sama-sama bekerja di salah satu rumah makan. Lantas apa pasal hukum yang dikenakan kepada pelaku ini Pak? Untuk pelaku sendiri kita terapkan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Yasmara Harahap, Kapolres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat atas waktunya. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, pemirsa, DPR bersama pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN sepakat mengakhiri polemik terkait dengan royalti lagu. Kami akan berikan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.